Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Today News Channel bersama saya, Baban bin Smooth. Video kali ini akan membahas pernyataan kontroversial Hasan Haikal tentang mimpinya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang ia sampaikan ketika prosesi pemakaman Laskar FPI yang tewas. Di dalam mimpi itu, ia ceritakan Nabi berkata kepadanya bahwa 6 orang Laskar FPI itu sudah bersama beliau SAW, dalam artian mati syahid. Betulkah itu? Kita lihat saja. Oke, kita langsung aja check it out, simak dan tonton sampai tuntas. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut, kata Rasulullah. Umar dan Salma bersama saya, kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu, ibu juga jangan takut. Reza bersama saya, kata Rasulullah. Sofyan bersama saya, kata Rasulullah. Lutfi bersama saya, kata Rasulullah. Faiz bersama saya, kata Rasulullah. Andi bersama saya, kata Rasulullah. Dan Kadafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya. Beliau suka nganterin saya kemana-mana, ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Few moments later. Saya nggak tahu yang rekam, orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Kan saya lagi ngehibur. Sekarang gini deh, ada orang meninggal karena kecelakaan. Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga, gitu. Ya gitu dong. Tolol bangsat. Lagu lama. Jangan bohong. Jangan kita jadikan ciri revolusi akhlak kita, tiada dusta di antara kita. Takbir, takbir. Siap jujur, siap amanat, siap tidak ingkar janji. Takbir. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, ayatul munafik salah. Ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dia dusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkari, saudara. Yang ketiga, saudara, wa idza tumina. Kalau dia diberikan amanat, khana, dia khianat. Ini kata Nabi ciri munafik. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Jujur itu manis walaupun kadang-kadang sakit. Jujur itu manis walaupun kadang-kadang sakit. Dusta itu pahit. Walau pada awalnya terasa manis, sesungguhnya dusta itu pahit. Karena satu dusta memerlukan dusta yang lain untuk menutupi dusta yang pertama. Dusta yang kedua memerlukan dusta yang lain untuk memenuhi dusta kedua dan pertama. Yang akhirnya ketahuan dia dusta, seluruh dustanya itu terbongkar juga. Pahit dusta itu. Tidak ada dusta yang langgeng tidak ketahuan, tidak ada. Dusta itu memerlukan anak-anak dusta yang lain, dan pada satu saat nanti dusta yang terakhir akan membongkar seluruh kedustaannya dari awal sampai habis, dan saat itu dia akan hancur dengan keadaan sehancur-hancur. Jadi orang yang bohong, yang bohong
pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Dia hati-hati. Ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat berpikir berbuat salah. Ancamannya apa? Jadi ketika tahu resikonya, kita bisa menghindarinya. Misal, kalau bohong pasti celaka. Kalau orang tahu dengan bohong itu akan celaka, dia tidak akan macam-macam. Ya. Pertulisan di minuman ini, hati-hati sianida, minum wafat. Masih diminum juga nggak? Wah, kalau diminum juga keterlaluan namanya. Ya. Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin, bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Dari sejak zaman Nabi Sulaiman hingga saat ini, semut tidak pernah membangun sebuah peradaban. Tapi hukuman bagi pendusta, pembohong, penipu begitu hebat. Tidak ada hukuman yang layak bagi penipu, pendusta, pembohong kecuali kematian. Penipu dalam dunia semut dicabik, pembohong dalam dunia semut dipotong, pendusta dalam dunia semut dikerat. Bagaimana dalam dunia manusia? Oleh sebab itu, ada makhluk-makhluk yang tampaknya hina, rendah, tidak ada apa-apa. Tapi justru dalam peradaban mereka menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran. Tapi dalam hidup manusia yang katanya lebih mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan sempurna, sebaik-baik penciptaan. Tapi ternyata summa radadnahu asfala safilin. Kami jatuhkan dia serendah-rendah, sehina-hina penciptaan. Kenapa? Karena dusta, karena bohong, karena tipu muslihat, karena tipu daya. Oleh sebab itu, puasa sebenarnya mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri, tanpa dilihat oleh atasan CCTV, tapi jujur karena merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan langkah. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau tidak jujur, waktunya habis untuk menutupi ketidakjujurannya. Setiap bohong itu pasti memproduksi bohong lainnya, karena bohong itu tidak bisa ditutupi oleh kebenaran. Bohong itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan lainnya. Jadi makin banyak bohong, waktu dia habis hanya untuk menutupi kebohongan. Cilaka. Dan dengar, tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Mengerti? Tidak ada orang jago. Wah, ini dilindungi dengan strategi ini dilindungi dengan teknologi ini dilindungi oleh pejabat ini. Tidak bisa. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka tuh. Kalau Allah mau ngebuka, kapanpun Allah mau kebuka, buka tanpa bisa dicegah siapapun. Jadi nggak ada yang jago bohong, jago nipu, nggak ada. Waktunya dibuka, kebuka. Makanya Allah ngebuka macam-macam, lewat HP, ada yang lewat rekaman, ada yang lewat KPK, polisi, macam-macam dibuka, kebuka aja. Bahaya dusta atas nama Rasulullah. Berdusta atas nama Nabi SAW termasuk dosa besar, bahkan bisa kafir. Dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka." Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan baginya rumah di neraka jahanam." Tapi bohong ya.